Anda masih bersama kami di Sampurasun. Kita akan membahas keselamatan berkendara saat mudik karena ini penting sekali untuk bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Apalagi saat mudik kan bisa banyak banget ya kendaraan yang ada di tol begitu ya. Kita akan membahasnya bersama Hanifan Adi Nugroho selaku praktisi K3 yang sudah terhubung di line Zoom kami. Selamat siang Sampurasun. Rampes, selamat siang. Halo Kang Ivan, kabar baik? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah kabar baik. Puasanya gimana Kang? Lancar Kang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Baik Kang, ini terkait keselamatan berkendara saat mudik. Mungkin tidak hanya mudik saja ya, tapi karena saat ini fokus kita tengah menuju ke arus mudik dan arus balik, jadi ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sebetulnya seberapa penting sih keselamatan berkendara ini harus bisa dimiliki oleh seluruh pengguna jalan? Ya, baik. Jadi kan keselamatan berkendara tersebut atau safety driving itu merupakan perilaku dari pengemudi yang defensif. Jadi kata defensif sendiri ini adalah kita itu mengendalikan aspek emosi kita, terus kendaraan kita dan lingkungan sekitar yang kita hadapi. Ada lawan defensif itu ofensif, justru kebalikannya. Kalau ofensif itu dia perilakunya justru menyalurkan emosinya, menyalurkan keseluruhan tenaga kendaraannya, terus tidak mengetahui medan lingkungan sekitar. Terus juga safety driving ini mengacu pada standar keselamatan berkendara yang berlaku di suatu negara. Kalau di Indonesia itu mengacu ke Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan kita itu memperhatikan pengetahuan berkendara kita, persiapan berkendara kita, dan proses berkendara. Jadi kan kita kan tujuan berkendara sendiri ingin selamat ya teh, ingin langsung bisa menuju kampung halamannya juga, terus juga ingin kita itu sehat ketika berada di luar kota, dan juga ingin kan usia kendaraan kita tuh relatif panjang. Jangan sampai kita tuh dalam berkendara karena perilakunya tidak baik, kita tuh tekor untuk mengeluarkan biaya, misalnya ada perbaikan mobil, biaya perawatan, dan juga lain-lain. Oke, baik. Kemudian Kang Ivan mengetahui nggak dari tahun ke tahun jumlah angka kecelakaan lalu lintas untuk di Jawa Barat mengalami peningkatan atau tidak, atau seperti apa Kang Ivan? Ya biasanya sih itu ada di data kepolisian dan di sub. Mungkin kalau secara detailnya belum mengetahui, cuman dari segi upayanya kan ada program safety driving ya, safety milenial biasanya yang dilakukan ke masyarakat. Terus juga biasanya dari Dinas Perhubungan itu suka mengunjungi ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara. Mungkin itu teh. Oke, baik. Nah, ini tentu menjadi hal yang penting. Bagaimana kita bisa menjaga keselamatan berkendara ya? Karena mungkin pada saat sekarang kan membuat surat izin mengemudi saja orang-orang sudah abai dengan apa yang harus diperhatikan, seperti melihat rambu-rambu, kemudian memakai sabuk pengaman dan lain sebagainya. Juga mereka tidak perhatikan secara sesama begitu hal tersebut. Kalau misalnya dapat SIM-nya nembak gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian juga nih Kang. Sebetulnya bagaimana sih seharusnya kita bisa tetap menjaga keselamatan berkendara kita? Mulai dari hal apa dulu nih yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai dasar kita bisa menjaga keselamatan berkendara kita? Ya, jadi yang pertama sendiri kita melakukan persiapan mengemudi. Jadi dari segi persiapan mengemudi, mau kemana sih rute yang kita lalui ke luar kota, terus di jalur mana yang akan kita hadapi, apakah jalur tol, jalur pergunungan. Terus juga pastikan kita memiliki nomor-nomor telepon penting, misalnya nomor-nomor kepolisian, nomor-nomor ambulan, dan sebagainya. Selanjutnya sebelum pergi kita melakukan pengecekan kendaraan. Di sini ada ini ya, singkatannya itu power, paper, oil, water, elektrik, dan rubber. Ketika paper itu kita menyiapkan surat-surat berkendara dari mobil, terus juga kendaraan yang lainnya. Terus juga di paper di sini kita kan memiliki komponen spare part mesin seperti filter oli, filter AC, terus juga filter udara. Itu harus selalu dicek, misalnya sudah kondisinya tidak layak, hendaknya langsung diganti. Selanjutnya ada oil itu kita mengganti komponen-komponen oli pada kendaraan. Misalnya ada minyak rem, terus juga oli mesin,
terus juga oli gardan, terus juga oli persneling. Selanjutnya ada water. Water itu merupakan komponen dari radiator. Apakah air itu sudah diisikan dengan coolant yang benar atau tidak? Kan kalau radiator itu tidak semua jenis air bisa masuk ke dalamnya, hanya air-air yang memiliki kadar mineral yang rendah yang bisa masuk ke sirkulasi air radiator. Berbeda kan kalau air-air yang biasa itu memiliki kadar air mineral yang tinggi sehingga bisa menyebabkan kerak pada radiator, sehingga bisa menyebabkan overheat pada kendaraan. Selanjutnya ada komponen elektrik, lampu-lampu pada saat berkendara, apakah lampu sennya nyala, terus juga lampu utamanya nyala, lampu hazardnya nyala. Terus juga ada rubber itu komponen karet dari kendaraan. Terus juga ada spare part yang lainnya. Terus ketika mengemudi hendaknya kan selalu menggunakan safety belt ya Teh. Betul. Jadi dari safety belt itu sangat penting loh. Dari filosofinya aja kan ada tali yang menyilang. Nah, itu kan filosofinya itu ada istri di belakang kita yang merangkul kita. Terus ada yang melintang di bawah kita. Nah, itu diibaratkan ada seorang anak yang memeluk kita. Terus ketika dimasukkan itu bunyinya klik, berarti emosi kita itu sudah dikunci. Jangan sampai ketika sudah megang mobil kita masih mengeluarkan emosi-emosi yang kita simpan di dalam hati. Terus pastikan ketika berkendara itu melakukan eco driving, yaitu cara mengemudi yang bertujuan untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar secara efisien. Terus juga berperan mengurangi resiko kecelakaan kan. Kita ketika menggas itu hendaknya secara perlahan, jangan langsung dijejek bahasa Sundanya mah. Terus juga penerapan eco driving itu dapat membantu untuk melestarikan lingkungan kita, karena ketika kita ngegas mobil secara bijak itu dapat mengurangi sumbangan gas CO yang dikeluarkan dari kendaraan. Terus hendaknya ketika mengemudi kan ada gas, rem, kopling. Jadi ketika menginjak kopling itu jangan kita itu melakukan menginjak kopling secara setengah. Kadang ada ajaran nih yang ngasih ajaran ke orang kita tuh ketika ada tanjakan yang sangat ekstrim itu ditahan setengah kopling lah, padahal itu tuh sesuatu yang tidak baik. Jadi komponen koplingnya itu tidak presisi sehingga kopling itu mudah terbakar. Jadi ketika kopling itu injek sekalian, ketika dilepas sekalian dan kaki tidak menggantung pada kopling. Terus juga ketika mengisi kendaraan, mengisi bahan bakar hendaknya disesuaikan antara rasio kompresi pada mesin mobil dengan jumlah oktan yang diproduksi dari bahan bakar minyak ya. Misalnya Pertamax itu kan oktannya 92. Misalnya ada beberapa merek mobil itu dari Toyota atau dan sebagainya itu kompresinya tuh 1:10, nah atau 1:11. Nah itu tuh yang paling cocok itu menggunakan bahan bakar Pertamax. Berbeda kalau misalnya tidak sesuai, piston itu kan bergerak dari atas ke bawah. Nah, ketika misalnya makainya petralit kan oktan semakin pendek semakin mudah terbakar. Belum sampai ujung piston itu udah meledak. Makanya itulah yang bikin mesin itu cepat rusak sehingga keluar asap putih dan akhirnya harus turun mesin karena si stang sehatnya itu bengkok karena tidak sesuai antara kompresi mesin dan juga jumlah oktan pada bahan bakar minyaknya. Oke, baik. Wah, ternyata kita semakin banyak tahu nih perihal tadi ya, iya. ada arti, ada makna dalam penggunaan sabuk pengaman. Betul. Begitu. Kemudian juga penyesuaian bahan bakar dengan jenis mobil. Nah, kalau kebijakan pemerintah kan terkait penggunaan subsidi bahan bakar minyak begitu ya. Itu kan untuk 1.500 cc ke atas menggunakan Pertamax misalnya, di bawah itu boleh Pertalite. Nah, kalau disesuaikan dengan yang tadi dikatakan sama Kang Ivan, itu sudah relevan tidak atau sudah efektif untuk konsep eco driving? Ya kalau mau menghasilkan pembakaran yang sempurna sih sebetulnya kalau mobil sekarang kan udah sistemnya injeksi ya. Ya. Makanya di setiap mobil itu ada stikernya oktan 92. Ya sebetulnya kalau jangka pendek sih emang nggak kerasa dampaknya, tapi jangka panjangnya itu kan nanti usia kendaraan itu semakin pendek usianya.
Terus kan kalau komponen mesin kan dari penerapannya itu komponen yang misalnya baru mobil, kita baru beli mobil. Nah, komponen yang baru keluar dari pabrik itu kekuatannya itu sebetulnya yang paling baik dibandingkan bila kita mengandalkan komponen cadangan spare part. Nah, ketika kita misalnya mengganti dengan spare part yang diganti, ya nanti usia kendaraannya juga tidak maksimal. Jadi kita jadi sering jajan-jajan ke bengkel ke depannya. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan yang sesuai dengan oktannya, ya ke depannya juga kita tenang aja. Ya paling servis juga secara berkala. Gitu. Oke, jadi itu ya tadi harus sesuai dengan oktannya, Betul. begitu ya, jangan memaksakan supaya enggak banyak jajan nanti ke depannya, bukan jajan kitanya tapi Iya. mobilnya gitu ya. Nah, Kang, ini kan kalau mudik rata-rata perjalanannya jarak jauh semua nih, bisa-bisa mungkin nyetirnya bisa lebih dari 4 jam, 5 jam. Nah, kita baiknya itu beristirahat setelah berapa jam menyetir nih, Kang, dan berapa lama juga kita harus istirahat setelah menyetir selama itu? Iya, jadi kapasitas kita dalam mengendarai mobil kan seperti halnya bekerja ya, kapasitas manusia itu hanya sanggup untuk 8 jam. Nah, ketika melebihi ya nanti bakal terkena gejala fatigue. Orang kan bisa microsleep karena kelelahan, akhirnya tertidur dia ketika nyetir ya tahu-tahu nggak lihat di depannya langsung aja terjadi kecelakaan. Nah, baiknya itu jangan melebihi dari 8 jam. Dan ketika kita menyetir itu setiap 2 jam sekali hendaknya beristirahat untuk melaksanakan peregangan, terus juga untuk mengistirahatkan mata kita, cuci muka dan sebagainya. Jadi 2 jam sekali, dan ketika 2 jam itu setiap 30 menit sekali kita melakukan peregangan dan istirahat. Lalu kita lanjut lagi, dan 2 jam kemudian kita berhenti lagi istirahat selama setengah jam, lalu lanjut lagi. Nah, mungkin kalau untuk safety seperti itu. Baik, Kang Ivan, kemudian juga kalau mudik kan biasanya kalau keluarga udah pasti bawa anak kecil. Nah, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perjalanan mudik dengan membawa anak kecil? Apa saja kira-kira? Ya, jadi pastikan juga kan kalau misalnya bayi itu usianya berapa. Kalau di luar negeri mas standarnya kan harus pakai car seat khusus ya untuk anak-anak. Nah, paling pastikan juga ketika kita menginjak gas kan tidak terlalu tinggi di RPM-nya. Terus juga pada saat belok itu kan membentuk sudut 90 derajat. Yeah. Nah, ketika membentuk 90 derajat, pastikan kita menepi ke titik tengah dulu. Ada kendaraan yang mau nyebrang atau ngelewat atau enggak, bila di mana aman kita langsung belok misalnya ke tujuan belok kita. Nah, jangan sampai ketika kita belok itu kita itu mengambil garis hipotenusa seperti halnya segitiga. Nah, itu hal-hal yang paling kritis ketika berkendara, langsung tidak mau mengambil sudut 90 derajat tapi malah motong garis hipotenusa sehingga dia tidak melihat ada kendaraan dari berlawanan ataupun ada di belakangnya mobil yang ingin menyusul. Nah, terjadilah tertabrakan. Pastikan juga tekanan ban itu ketika sebelum berpergian selalu dicek ya, apakah sudah sesuai standar pabrik atau belum. Dan pastikan juga misalnya bila terjadi kondisi darurat di tol misalnya dalam kecepatan tinggi ban meletus. Nah, ketika ban meletus, pastikan kita itu tidak melakukan pengereman menggunakan rem mobil ya. Oke. Tapi kita menggunakan pengereman dengan mesin. Misalnya kalau menggunakan transmisi manual dari gigi 5 pindahin ke gigi 4, biasanya bunyi gitu. Begitupun ketiga. Dikhawatirkan ketika terjadi ledakan pada ban lalu menginjak rem, mobil itu akan roll over atau terjungkir dari jalurnya sehingga kecelakaan juga bisa sangat fatal. Dan juga dari studinya juga ketika kita menggunakan safety belt itu bisa mengurangi resiko cedera pada tubuh kita sebanyak 40-50%. Dan sisanya 20%-an itu kita bisa mengurangi dari airbag kita. Jadi ketika terjadi kondisi kecelakaan yang tidak bisa dihindari, dengan menggunakan seat belt dan ada komponen airbag, kita bisa mengurangi resiko sebanyak 65%. Contoh, mungkin saja itu terjadi cedera gegar otak. Nah, kalau misalnya kita nggak gunakan safety belt, kita bisa sampai operasi gegar otak. Tapi misalnya kita gunakan safety belt, resiko itu tidak hilang. Mungkin kita cukup dijahit aja.
Oke, jadi tetap tidak menghilangkan risiko dari kondisi-kondisi luka yang kita alami kalau kecelakaan, tapi setidaknya bisa meringankan lukanya, begitu ya, Kang ya. Nah, ini juga menarik, Kang, tadi kalau terkait dengan ban pecah dan sebagainya, karena mobil-mobil sekarang biasanya sudah lebih canggih ya, ada tanda-tanda monitor atau alarmnya, begitu kalau misalkan ada tekanan-tekanan ban yang kurang, ada kondisi-kondisi kendaraan yang harus segera diperbaiki. Tetapi banyak masyarakat yang juga belum paham, belum aware juga dengan kondisi itu. Apakah ini kurangnya edukasi terkait fitur-fitur yang ada di dalam mobilnya atau bagaimana ini, Kak? Ya, itulah pentingnya. Itu kan kalau misalnya kita beli kendaraan, pastikan kita tuh sharing ya sama marketingnya, ini kapasitas mobilnya gimana, fitur-fitur safety-nya itu seperti apa, sensor apa yang bisa digunakan. Nah, biasanya sih kalau mobil dengan fitur di atas 200 juta itu jenis pengeremannya itu berjenis ABS atau auto brake sistem, yang dimana pengeremannya itu udah diatur oleh komputer sehingga bannya itu tidak akan slip, yang bisa mampu untuk mengurangi kecepatan. Berbeda kalau misalnya ada pengereman itu yang non ABS kan tidak ada pengaturan. Nah, itu kapasitas pengeremannya juga tidak akan maksimal. Nah, berbedanya ketika terjadi darurat, ketika rem ABS kita injek rem sekencang-kencangnya, namun ketika kita menggunakan mobil yang non ABS, kita ngeremnya itu secara perlahan, diinjek, lepas, ditarik ulur. Nah, pastikan juga ketika misalnya kita berada di jalan tol, itu misalnya ada kemacetan panjang. Nah, kita kalau bisa sih berada di jalur yang paling kanan ya Teh, khusus mobil-mobil kecil bagi yang menggunakan kendaraan pribadi. Itu kenapa kadang kan kalau pengereman dari truk atau misalnya kendaraan besar itu menggunakan aliran angin. Baik, nah, ketika angin kan di lapangan kadang si kompresi dari anginnya itu tidak terisi, bisnya itu atau anginnya itu tidak masuk ke sistem pengereman. Baik, ya, terima kasih Kang Ivan. Mohon maaf karena waktu kita mungkin ini sedikit terbatas. Nanti kita akan berbincang lagi di lain waktu terkait keselamatan berkendara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Sampurasun Kang Ivan. Sampurasun. Oke. Baik, informasi tadi tentunya menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Abelia Putri. Dan saya Ayu Wulandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sampurasun minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.